Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa atas segalanya. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 12 ayat yang ke-19. Tertulis demikian. Hati-hatilah supaya jangan engkau melalaikan orang Lewi selama engkau ada di tanahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pendeta di sebuah kota kecil Nafsi dengan setia melayani di sebuah gereja yang jumlah jemaatnya tidak terlalu banyak. Meskipun ada tantangan yang dialami, ia dan istrinya serta kedua anaknya tetap bersukacita dalam mengerjakan tugas panggilan Tuhan. Di saat kondisi keuangan gerejanya semakin sulit, istrinya mencari pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan di sebuah rumah sakit. Sang pendeta juga berencana untuk mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga pelayanannya. Ada kalanya saudara, kita menghakimi seorang pendeta sebagai orang yang malas dan tidak mau bekerja. Padahal pekerjaannya adalah fokus melayani Tuhan dengan berbagai hal lain yang mengikuti. Berbagai studi menunjukkan bahwa untuk menjadi ahli di suatu bidang, seseorang harus fokus pada bidang itu dan tidak melakukan hal lain. Tidak heran para pemain bola dilatih untuk fokus pada bidangnya saja. Misalnya untuk penyerang, fokus berlatih untuk menyerang. Untuk seorang dokter, ada dokter ahli bedah yang khusus belajar soal bedah. Dan bedah pun ada yang khusus, misalnya bedah otak. Maka dokter ahli bedah otak akan fokus kepada bagian otak saja, sehingga ia pada akhirnya akan menjadi seorang ahli. Demikian halnya dengan pelayanan dan panggilan Tuhan. Seorang pelayan Tuhan akan menjadi maksimal kalau dia fokus pada pelayanan dan panggilannya. Dalam Ulangan 12 ayat 19 ini tertulis, hati-hatilah supaya jangan engkau melalaikan orang Lewi selama engkau ada di tanahmu. Orang Lewi dalam Alkitab merupakan kelompok orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk melayaninya di dalam bait suci dan mengurus berbagai keperluan rohani umat Tuhan. Mereka diberikan tanggung jawab untuk menjaga kekudusan tempat ibadah dan membimbing umatnya dalam ibadah yang benar. Di ayat ini Tuhan memberikan peringatan bahwa umatnya harus berhati-hati agar tidak melalaikan orang Lewi dalam tugas-tugas mereka. Ini menunjukkan bahwa umat Tuhan harus memperlakukan orang Lewi dengan hormat dan memberikan dukungan yang mereka butuhkan untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Dalam konteks kehidupan kita pada saat ini, ayat ini bermakna bahwa pertama, kita perlu menghargai dan menghormati mereka yang bertugas dalam pelayanan kepada Tuhan, termasuk para pendeta, pembimbing rohani, guru sekolah minggu, dan semua yang bekerja untuk mengajarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kita perlu mendukung mereka dalam pelayanan, baik secara moral maupun finansial, agar mereka dapat tetap fokus dalam pekerjaan dan tugas panggilan yang diberikan Tuhan. Yang ketiga, kita perlu berdoa untuk semua orang yang bertugas dalam pelayanan rohani, agar mereka kuat dan terus bersemangat serta berhasil dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, tapi juga memperhatikan orang-orang di sekeliling kita, baik yang miskin dan menderita, dan terkhusus juga orang-orang yang melayani Tuhan dan yang mengerjakan tugas pelayanan rohani yang dipercayakan oleh Tuhan. Jangan kita merasa rugi, sebab Tuhan sendiri berjanji akan menyediakan berkat-Nya yang berlimpah, baik jasmani dan rohani, bagi kita semua yang setia memuliakan Tuhan dengan harta dan penghasilan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengingatkan kembali kepada setiap kami, untuk kami menopang, mendukung pelayanan hamba-hamba-Mu dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami, dengan harta, kekayaan, penghasilan kami. Kami sadari bahwa kami tidak hidup sendirian. Kami perlu memperhatikan orang-orang di sekitar kami yang miskin dan menderita, termasuk juga para hamba-hamba-Mu, orang-orang yang melayani dalam pelayanan rohani. Tolong kami Tuhan supaya kami penuh sukacita dan rela hati, tidak melalaikan pelayanan kepada setiap orang yang Tuhan panggil dalam misi pelayanan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan dan permohonan doa kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua negara di dunia ini. Berikan keamanan, kesejahteraan, dan kedamaian. Dan curahkanlah ya Tuhan, kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa menerima anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.